Hai, selamat datang di Policy Talks, Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM. Kembali lagi di Policy Talks, teman-teman. Kali ini bersama aku, Vika, dan pada kesempatan hari ini, aku tidak sendirian. Aku ditemani oleh narasumber yang mungkin bagi beberapa sobat DMKP wajahnya sudah familiar ya gitu. Di sini ada Mas Dede. Halo Mas Dede. Halo Mbak Vika, halo semuanya, halo. Terima kasih Mas Dede sudah berkenan untuk hadir di Policy Talks pada hari ini. Terima kasih sudah mengundang. Ya, sama-sama Mas. Apa kabar Mas Dede? Sehat Mbak Vika, bagaimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Di tengah beberapa teman-teman sepertinya pada kelelahan, alhamdulillah saya masih bertahan. Gitu. Betul. Ya. Oke teman-teman. Nah, Mas Dede ini merupakan dosen di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM, yang mana salah satu expertise-nya adalah policy process theory. Nah, sesuai dengan expertise dari Mas Dede, hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang cukup mengkhawatirkan gitu di dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Seperti yang kita tahu ya Mas, beberapa waktu belakangan ini banyak sekali kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sangat cepat gitu digagalkan, yang mana publik taunya juga mendadak gitu. Oh, tiba-tiba udah ada kebijakan ini, tapi cepat juga kebijakan itu dibatalkan oleh pemerintah atau mungkin direvisi. Ini kita sebut sebagai fenomena variable based policy. Nah, lebih lanjut sebenarnya apa sih Mas variable based policy itu sendiri? Terima kasih Mbak Vika. Jadi kalau kita mendefinisikan secara sederhana ya, variable based policy adalah fenomena di mana kebijakan publik itu dibuat karena adanya tekanan atau desakan dari masyarakat lewat hal-hal yang viral di sosial media. Jadi seperti yang Mbak Vika sampaikan, prosesnya sangat cepat, pembuatannya cepat, kemudian proses pembatalannya juga cepat, penggagalan kebijakannya cepat, proses revisinya cepat, proses adopsinya cepat, proses adjustmentnya cepat. Jadi semuanya serba cepat karena adanya tekanan dari sosial media yang viral begitu. Jadi beberapa orang menamakannya viral based policy. Dan di Indonesia itu sangat masif ya belakangan ini ya. Kalau kita lihat kemarin yang sangat ramai misalnya demonstrasi tanggal 25 Agustus sampai 31 Agustus sampai awal September yang berkenaan dengan kebijakan adanya tunjangan untuk anggota-anggota dewan yang dirasa sangat lavish, sangat mewah, sangat berlebih misalnya. Beberapa saat setelah melakukan demonstrasi, kebijakan tersebut dibatalkan. Atau kalau kita mundur sedikit ke belakang, misalnya ada kebijakan LPG 3 kg kalau Mbak Vika masih ingat, yang waktu itu pengecer dilarang untuk berjualan, harus lewat distribusi yang resmi gitu ya. Betul. Kemudian ada isu CPNS yang pengangkatannya dimundurkan sampai akhir tahun, kemudian ramai karena tekanan sosial media, kemudian dibatalkan, dipercepat. Kemudian ada juga isu mengenai BBM bersubsidi untuk ojol yang dibatasi, kemudian viral, kemudian dibatalkan. Ada isu banyak Mbak Vika, isu tambang di Raja Ampat, isu pagar laut di Banten. Jadi ada banyak sekali kebijakan di Indonesia akhir-akhir ini yang cepat dibuat tapi juga cepat digagalkan karena adanya viralitas. Oke. Betul sekali Mas Dede. Saya pun sebagai publik juga menjadi salah satu yang memviralkan itu ya. Maksudnya kayak menyampaikan juga nih aspirasi pribadi lewat sosial media. Karena seperti yang kita tahu di zaman modern sekarang ini sudah banyak sekali masyarakat yang menggunakan sosial media itu nggak hanya sebagai platform untuk kebutuhan pribadi, tapi juga untuk menyampaikan aspirasinya ke pemerintah gitu. Kayak entah di Instagram ataupun yang dulu banget Facebook, sekarang juga masih beberapa yang pakai, dan TikTok gitu ya. Lalu kalau kita melihat data nih Mas, seberapa banyak sih sebenarnya pengguna media sosial gitu di Indonesia?
Jadi kalau kita lihat data-data terkini misalnya dari We Are Social, kita bisa lihat kalau pengguna aktif sosial media di Indonesia itu sudah mencapai sekitar 143 juta orang. Jadi kurang lebih sekitar 50% dari populasi kita sudah menggunakan sosial media. Kalau kita lihat datanya, lebih tepatnya kalau dari We Are Social mereka mengatakan bahwa 50,2% populasi kita sudah menggunakan sosial media. Jadi sangat wajar kalau misalnya ada isu-isu yang direspon langsung oleh publik lewat sosial media karena aktif usernya di Indonesia lumayan banyak. Tapi sebetulnya kenapa sih kok pada akhirnya pemerintah itu membuat keputusan itu sangat cepat? Apakah ini menjadi penting bagi mereka kayak menunjukkan kami ini responsif gitu, atau mungkin malah ada sisi yang bertentangan gitu, Mas? Bisa saja bagi pemerintah mereka akan menganggap bahwa kami ini adalah pihak yang responsif ketika situasi sudah dirasa banyak disampaikan oleh masyarakat, ketika isunya viral kami langsung mendengarkan dan mengambil suatu keputusan, mengambil kebijakan. Bisa saja framingnya seperti itu, bisa saja narasi yang mereka bangun seperti itu. Tapi kalau kita mau melihat lebih jernih, hal itu tidak selamanya benar. Dan kalau kami melihat sebagai akademisi, ini bisa menunjukkan ada dua hal, Mbak Vika. Jadi adanya kebijakan yang sifatnya viral based ini bisa menunjukkan satu, bahwa adanya inkompetensi di pembuat keputusan, pembuat kebijakan di negara kita. Dan yang kedua bisa jadi sebenarnya dan sangat lebih membahayakan adanya ill intentions dari para pembuat kebijakan di negara kita. Pertama, inkompetensi dulu ya Mbak Vika. Kalau kita lihat regulatory quality kita, kualitas regulatory yang ada di Indonesia berdasarkan datanya World Bank itu ada di angka rata-rata yang sebenarnya masih jauh dari kata ideal. Kalau kita lihat ini data terbaru misalnya, data yang tersedia dari tahun 2016 sampai 2023 saja misalnya bisa mengcapture bahwa rata nilai dari quality regulatory kita itu ada di sekitaran 0,28 poin. Yang kalau kita lihat rentang nilainya itu dari minus 0,25 minus 2,5 yang artinya sangat buruk dan plus 2,5 yang artinya sangat baik. Dan kita angkanya masih di 0,28 secara rata-rata. Artinya masih jauh dari kata ideal. Kualitas regulatori kita masih jauh dari kata ideal. Dan ini juga menunjukkan bahwa ada sesuatu yang masih perlu diperbaiki terhadap pembuatan keputusan dan kebijakan di negara kita. Yang kedua adalah yang tadi disebut sebagai ill intentions, dan ini yang lebih bahaya Mbak Vika. Yang saya sebut sebagai ill intentions misalnya Mbak Vika, jangan-jangan mereka sengaja membuat isu-isunya viral, kemudian nanti mereka bisa menampilkan diri sebagai hero terhadap suatu permasalahan. Atau yang lebih bahayanya, mereka menggunakan viralitas ini untuk mengambil keputusan yang bisa melewati atau bypassing check and balance. Misalnya, kalau lewat prosedural yang sangat resmi akan memakan banyak waktu, kayak Omnibus Law. Kalau lewat prosedur yang resmi, maka mereka harus ada sesi konsultasi dengan masyarakat, harus lewat rapat dengar pendapat dengan stakeholder dan sebagainya, dan prosesnya akan sangat panjang. Sedangkan mungkin bagi pemerintah saat itu kebutuhannya sangat mendesak, sehingga mereka bypassing the process seperti itu, melewati proses seperti itu dengan cara menganggap bahwa apa yang dilakukan lewat prosedur demokratis yang lewat partisipasi publik akan menghambat proses terbentuknya kebijakan itu. Jadi dengan melewati itu mereka akan menampilkan diri bahwa saya sedang menyelamatkan negara ini. Tadi menarik juga kata-kata dari menjadi hero gitu ya Mas ya. Berarti dengan munculnya viralitas di media sosial, kemudian pemerintah itu merespon dengan menunjukkan kami sebagai hero nih. Berarti hanya untuk istilahnya juga melegakan publik gitu ya, menekan amarah atau keresahan dari publik itu sendiri. Berarti kan karena tadi ada yang di bypass dari ceknya tadi itu, sebetulnya seharusnya seperti apa
kebijakan itu yang baik, kebijakan yang berkualitas itu harusnya melewati tahap apa saja sih Mas? Baik, kalau kita lihat secara teori, kalau di kebijakan publik yang paling dasar, yang paling klasik, kita mengenal adanya istilah heuristic stage of public policy. Oke. Atau tahapan-tahapan pembuatan kebijakan. Dalam tahapan-tahapan pembuatan kebijakan itu, seidealnya, seyogyanya, kebijakan dimulai dari adanya agenda setting, di mana pada agenda setting ini ada yang namanya problem definitions. Oke. Mendefinisikan sebenarnya problem yang ingin kita carikan solusinya apa sih, begitu. Setelah adanya problem definitions, kita langsung ke policy formulations misalnya. Di policy formulation nanti kita mencari solusi terbaik atas problem yang sudah diidentifikasi itu apa. Setelah policy formulations, kemudian kita berpindah ke policy adoptions atau decision making. Oke. Kita coba ambil keputusan dari solusi-solusi yang sudah ada di policy formulations. Dari adoptions kita masuk ke implementations, kemudian kita evaluasi. Tahapannya seperti itu secara classical practices begitu ya, secara praktek-praktek klasik. Walaupun sebenarnya prosesnya sangat iteratif ya, jadi tidak serta-merta dimulai dari agenda setting. Bisa saja dimulai dari policy formulations, bisa dimulai dari policy implementations, bisa dimulai dari policy evaluations. Sangat iteratif. Partisipasi dari publik yang seharusnya maksimal dalam porsi yang seharusnya, maksudnya dalam ruang yang formal gitu, ini malah bisa dianggap agak negatif karena jatuhnya protes gitu kan Mas. Protes terhadap sebuah kebijakan gitu. Bisa dianggap seperti itu. Jadi kalau tadi yang Mbak Vika sampaikan bahwa jangan-jangan ini ada kaitannya dengan masalah partisipasi publiknya. Kalau kita lihat teori lagi nih Mbak Vika, dalam tata kelola itu ada namanya teori ladder of participations. Tangga partisipasi dari Arnstein. Kalau tidak salah tahun 1969 dia mengeluarkan teori ini. Teorinya itu secara sederhana menjelaskan bahwa partisipasi publik bisa dibagi ke dalam 3 kelompok besar yang berisi beberapa tingkatan begitu ya. Kelompok pertama itu sifatnya adalah non-participating. Jadi tidak ada partisipasi sama sekali. Dalam kategori non-participating ini ada beberapa tingkatan lagi. Misalnya ada yang sifatnya manipulatif, ada yang sifatnya terapis. Jadi yang sifatnya manipulatif adalah seolah-olah mengajak masyarakat untuk berdiskusi menghasilkan sebuah keputusan terkait dengan suatu kebijakan, merespon masalah, tetapi sebenarnya pemerintah sudah punya keputusannya. Sebelumnya gitu ya? Betul, sebelum mengundang masyarakat dia sudah punya nih keputusan, tetapi seolah-olah mengundang masyarakat untuk membahas masalah tersebut. Itu yang disebut sebagai manipulating kalau bahasanya Arnstein. Dan di kategori manipulating ini dianggap oleh Arnstein sebagai non-participating. Jadi sebenarnya tidak ada partisipasi di situ. Tingkatan kedua, di kelompok besar kedua ada yang namanya tokenisms. Jadi menganggap bahwa partisipasi publik itu bisa dianggap sebagai checklist saja, filling the checklist gitu. Dan tingkatan yang ada di tokenism ini contohnya adalah hanya sekedar informing, hanya sekedar socializing. Jadi kalau ada kebijakan, pemerintah hanya mengumumkan ini loh yang akan kita lakukan, atau sekedar mensosialisasikan, melakukan penyuluhan, ini yang seharusnya dilakukan, ini yang kita mau kerjakan dan sebagainya. Tidak ada engagement yang bermakna di situ. Dan bagi Arnstein itu dinamakan sebagai tokenisme semata, partisipasi yang sifatnya hanya pura-pura. Tingkatan yang ketiga ini yang seharusnya menjadi partisipasi yang ideal. Kalau di Arnstein itu dinamakan sebagai meaningful participation. Ada beberapa tingkatan juga, mulai dari partnership sampai citizens control. Partnership berarti menganggap masyarakat sebagai entitas yang setara dengan pembuat kebijakan. Ketika mereka ingin mengambil kebijakan harus diajak diskusi dengan benar. Kemudian pengambilan keputusannya juga harus memperhatikan betul-betul aspirasi yang dimiliki begitu. Dan ada citizens controlnya di situ. Jadi tidak ada perantara, masyarakat bisa langsung mengambil keputusan berdasarkan apa yang mereka anggap penting. Tetapi kan di Indonesia konteksnya mentok-mentok nih Mbak Vika, mohon maaf banget, mentok-mentok sepertinya meaningful participation ini belum terasa. Kalau kita lihat beberapa mekanisme pengambilan keputusan yang di Indonesia, walaupun kita ada beberapa mekanisme ya, seperti musrenbang dan sebagainya, mengundang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, tetapi kebanyakan sifatnya masih tokenism. Masih sekedar filling the checklist. Begitu. Berarti seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, kayak musrenbang di daerah gitu ya Mas, itu malah belum bisa disebut, bisa jadi belum bisa disebut sebagai partisipasi yang bermakna gitu ya, masih sebatas
informasi disampaikan gitu. Itu juga bisa jadi apa yang disampaikan oleh masyarakat ini belum tentu dipertimbangkan gitu untuk merumuskan atau memutuskan sebuah kebijakan gitu. Betul. Walaupun secara undang-undang amanatnya sebenarnya jelas bahwa pemerintah harus melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat. Ada peraturannya. Tapi kan dalam prakteknya kita sadari betul bahwa biasanya aspirasi yang disampaikan nanti bisa jadi tidak sampai atau ada isu-isu tertentu yang berasal dari kelompok kepentingan tertentu, sehingga aspirasi yang disampaikan lewat channel-channel seperti Musrenbang itu tidak sepenuhnya dibawa oleh pengambil kebijakan, atau sebaliknya mereka sebenarnya sudah punya nih keputusan atau kebijakan, kemudian mengundang Musrenbang hanya untuk menjadikan forum tersebut sebagai formality untuk oke, ini kita sudah sepakat ya isunya ini begitu. Sebenarnya sudah diarahkan, dan itu yang menurut Arnstein tuh harus diwaspadai begitu. Itu tadi kita bicara terkait partisipasi ya, yang mana viral based policy ini juga sebenarnya ada partisipasi gitu kan dari masyarakat. Tapi kalau kita mengacu ke tangga partisipasi tadi yang Mas Dedi jelaskan, berarti ini kita bisa sebutnya masuk di tingkatan yang mana, Mas? Kalau kita lihat fenomena viral based ini agak tricky, Mbak Vika. Kalau kita lihat dari sisi pemerintah, sepertinya saya justru khawatir yang terjadi kalau kita lihat dari tangga partisipasi Arnstein itu hanya sekedar terapi, Mbak Vika. Artinya hanya ingin menenangkan, hanya ingin bahasa kitanya orang Jogja itu ngadem-ngademke gitu ya. Biar legowo gitu ya, Mas ya. Biar tenang masyarakatnya. Dan kalau kita lihat terapi ini sifatnya adalah non participating. Jadi bahkan belum dianggap partisipasi oleh tangga partisipasinya Arnstein begitu. Dan itu berarti juga tidak sepenuhnya evidence based policy ya, Mas ya? Betul. Kalau kita lihat polanya, viral based policy itu sangat umum, sangat wajar kalau kita mempertanyakan jangan-jangan tidak evidence based. Jangan-jangan itu pragmatism based. Jangan-jangan itu pressure based. Jangan-jangan itu hanya sekedar legitimacy based. Maksudnya adalah pemerintah ketika mengambil kebijakan atau merevisi kebijakan ketika sudah viral, mengadopsi kebijakan tertentu atau membuat kebijakan tertentu, dasar utamanya adalah pragmatisme, quick win yang kita sebut di awal. Jadi apa yang bisa didapatkan pemerintah pada saat itu, karena tidak disupport oleh evidence yang bisa membantu pemerintah memikirkan jangka panjangnya, mereka hanya memikirkan sesuatu yang short termism, yang jangka pendeknya saja. Dan kalau kita melihat fenomena itu terjadi di Indonesia, maka itu sebenarnya sudah diteliti banyak orang, itu yang disebut sebagai government yang sifatnya populis begitu. Jadi yang hanya memikirkan short term, kemudian hanya bersifat pragmatis dan sebagainya. Itu yang sebenarnya menjadi kekhawatiran kita. Kalau kebijakan yang sifatnya viral itu jangan-jangan ujung-ujungnya menjadi cara supaya pemerintah mendapat dukungan masyarakat dengan menjadi hero tadi, yang ujung-ujungnya representasi dari pemerintahan yang populis. Populis dalam kurun arti yang tidak baik begitu ya. Viral based policy ini ada dua sisi kalau kita bisa rangkum sedikit. Sisi positifnya, framing positifnya dari sisi pemerintah itu sendiri, tapi di sisi non pemerintah itu bisa kita bilang sedikit negatif ya, karena populis tadi mementingkan citra, bukan solusi, ataupun nggak mencoba mengkaji sebenarnya kenapa kok publik ini merasa resah atas kebijakan ini. Harusnya kan jadi evaluasi juga tuh ya, Mas ya, buat pemerintah sendiri. Betul. Dan kalau kita lihat di teori kebijakan publik ya, Mbak Vika, ada yang namanya policy process theory, Mbak. Berbeda dengan heuristic stage tadi yang ada tingkatan cycles mulai dari policy agenda setting ke policy evaluations. Kalau policy process itu lebih kepada penjabaran sebenarnya kenapa policy ini bisa muncul begitu. Kenapa ada sih kebijakan tertentu ini? Dan ada beberapa kerangka kerja yang bisa digunakan. Ada, mungkin Mbak Vika pernah dengar multiple stream framework. Jadi kebijakan itu muncul kalau ada aliran masalah, aliran politik dan aliran kebijakan yang bertemu membuka jendela kebijakan, kemudian dimanfaatkan oleh policy entrepreneurs, lahirlah kebijakan. Atau ada juga misalnya framework lain, ada Institutional Analysis Development (IAD), ada Punctuated Equilibrium (PET), ada Narrative Policy Framework dan lain sebagainya. Yang mau saya sampaikan adalah ini sekarang sedang banyak kajian mengenai adanya teori kerangka kerja yang baru, yang biasa disebut sebagai Arsonist Firefighter Framework (AF).
IFF gitu. Arsonist Firefighter Framework ini mengasumsikan bahwa kebijakan yang dibuat, terutama yang berkaitan dengan viral based policy ini adalah seperti ini Mbak Vika. Kebijakan yang dibuat sebenarnya diawali dengan kekacauan. Oke. Diawali dengan kekacauan. Salah satu kekacauannya dieskalasi dengan hal-hal yang viral. Jadi yang sebenarnya mengakibatkan viralitas itu sebenarnya pemerintah sendiri. Oke. Kemudian nanti pemerintah akan muncul sebagai penyelamat. Jadi pemerintah yang membakar, pemerintah yang memadamkan. Pemerintah berjalan sebagai arsonis, pemerintah kemudian bertindak sebagai firefighter. Itu yang kita khawatirkan begitu Mbak Vika. Jadi jangan-jangan kebijakan-kebijakan ini dibuat ramai itu sengaja. Dibuat ramainya itu sengaja. Supaya ya tadi kayak kita sudah bahas, pemerintah ingin mencitrakan dirinya sebagai pemerintahan yang responsif, tanggap dan menjadi hero. Atau jangan-jangan ada sistem yang ingin di-bypass, yang dilewatkan gitu. Jadi mereka ingin mengkonsentrasikan kekuasaan ke mereka, sehingga proses check and balance-nya tidak berjalan karena mereka menganggap bahwa ini situasinya genting begitu. Situasinya genting, harus diambil keputusan segera, maka kalau misalkan ada proses deliberasi, ada proses partisipasi yang panjang akan menghambat. Makanya kita ambil keputusan secara langsung. Itu yang kita rasa bahaya di viral based policy ini Mbak Vika. Secara regulasi kan memang di Indonesia belum mencapai angka ideal gitu ya Mas. Nah, dari kebijakan-kebijakan yang muncul hanya karena viralitas ini, kalau misalkan aku boleh sampaikan, sebenarnya aku juga sebagai publik gitu ya Mas, merasa ya kita masih bisa menyampaikan aspirasi melalui sosial media yang mana itu baik, nggak hanya dipendam sendiri gitu ya, atau nggak hanya jadi bahan omongan obrolan dengan teman-teman, tapi juga bisa disampaikan lewat sosial media. Tapi sisi negatifnya kadang publik tuh tidak menyadari gitu loh Mas, implikasinya terhadap kehidupan selanjutnya itu sebenarnya viral based policy ini seperti apa? Betul Mbak Vika, jadi kita kadang terdistract ya dengan isu-isu yang viral, kemudian kita melupakan sebenarnya end goals-nya itu apa. Kita harus melihat bahwa viral based policy ini tidak selamanya baik, bahkan banyak drawbacks-nya kalau saya bilang. Pertama Mbak Vika, kalau kita terus-menerus memiliki kebijakan yang sifatnya bongkar pasang dengan cepat, yang gampang dibuat kemudian gampang digagalkan, gampang dievaluasi, gampang diterminasi, bagi kita itu menunjukkan bahwa tidak ada certainty, tidak ada kepastian. Misalnya nih Mbak Vika mau bikin rumah, kalau mau bikin rumah harus punya izin mendirikan bangunan, mau punya IMB. Tahun ini kebijakan IMB itu seperti ini. Bulan depannya berubah lagi. Bulan depannya berubah lagi karena misalnya viral misalnya. Berarti kan ada sesuatu yang nanti Mbak Vika jadi berpikir, wah saya kapan nih ngajuin IMB-nya? Apa sebenarnya persyaratan yang pas untuk mengajukan IMB kalau misalkan peraturannya berubah-ubah terus karena viralitas begitu? Ada ketidakpastian yang dihasilkan oleh viral based policy ini. Kasus atau ilustrasi tersebut kalau kita coba angkat, kita agregatkan, kita lihat dari kacamata makro, efeknya lebih besar. Misalnya saya seorang investor mau masuk ke Indonesia, saya melihat bahwa di Indonesia ini kebijakan untuk investasi adalah A hari ini. Besok tiba-tiba sudah B karena ada tekanan dari publik, viral misalnya isunya. Saya jadi ragu-ragu apakah saya mau invest di Indonesia atau tidak sebenarnya, karena tidak ada kepastian di Indonesia begitu. Itu salah satu drawback yang harus kita sama-sama cermati kalau kita terlalu reliant terhadap viral based policy dan menganggap bahwa viral based policy ini hal yang bagus misalnya. Itu yang harus kita waspadai. Ya, itu berarti harusnya sudah bisa menjadi evaluasi ya Mas, bagi pemerintah kita untuk menciptakan regulasi yang bisa diterima secara penuh langsung oleh publik gitu. Nggak harus kita protes dulu, nggak harus viral dulu gitu kan. Nah, nyambung sama tadi yang Mas Dede mencontohkan terkait mau membangun rumah terus harus ada IMB-nya. Itu juga kemarin sempat ada isu terkait sertifikat tanah yang udah nggak diakui lagi kan ya Mas. Betul. Itu jadi kalau kemarin itu juga viral, itu viral base juga Mbak Vika. Jadi isunya adalah kalau tanah tidak produktif, tidak dikelola maka akan diambil oleh negara. Iya, seperti itu. Menteri ATR-nya bilang begitu, walaupun setelahnya Menteri ATR-nya minta maaf kemudian mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi begitu. Tapi kan itu setidaknya menunjukkan sesuatu. Yang ditunjukkan adalah pemerintah kita betul-betul kurang bisa berpikir secara panjang.
terkait dengan apa yang mereka sampaikan, terkait dengan produk-produk yang mereka hasilkan dalam hal kebijakan misalnya. Mereka hanya memikirkan sesuatu yang sifatnya relatif lebih pendek begitu, dan hanya menunggu kalau ada viral dulu baru mereka merespon. Dan ini yang saya rasa tidak baik buat tata kelola kita. Pemerintahan harus bisa memikirkan kebijakan yang seharusnya memberikan garansi kepastian kepada masyarakat. Jangan yang gampang berubah dan jangan yang hanya sifatnya reaktif begitu. Memang kita harus pahami Mbak Vika sama-sama bahwa definisi paling gampang dari kebijakan kan whatever government choose to do or not to do begitu ya. Apapun yang ingin dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Atau kebijakan itu juga bisa diartikan sebagai pertentangan kepentingan begitu. Interest conflict begitu, competitions of interest misalnya begitu. Tetapi hal itu juga tidak bisa dibuat sebagai justifikasi untuk pemerintah terus-menerus melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya reaktif. Tolong dong juga buat kebijakan-kebijakan yang sifatnya proaktif. Iya, oke, baik. Jadi bisa jadi masukan juga ini ke Bapak Ibu sekalian mungkin. Tapi tidak membatasi publik untuk terus bersuara. Tadi kata Mas Dede, kita bisa tetap memantau lewat sosial media, yang mana juga sudah banyak sekali, entah itu DPR punya akun resmi, terus sektor publik lain juga punya akun resmi, yang mana itu ketika mereka menyampaikan informasi, mengunggah informasi, kita juga bisa berpendapat lewat situ gitu. Betul. Jadi, dan tolong dong jangan di private komennya. jangan dibatasi ya Mas ya. Biarkan dong kami ikut berkomen di sosial media Bapak Ibu. Iya, betul. Dan boleh request satu lagi nggak Mbak Vika? Boleh Mas. Tolong gunakan ruang publik untuk isu-isu publik dong. Jangan masa ruang publik diisi ulang tahun tokoh A, ulang tahun tokoh B gitu-gitu terus yang diupload. Tolong dong yang diisi. Tolong yang lebih menyangkut isu-isu publik. Iya, gitu. Yang lebih mewakili kita lah. Karena kan kita diwakili ya Mas ya oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Dan kalau kita balik ke yang sosial media tadi, pengguna itu nggak semua masyarakat Indonesia itu pakai sosial media loh. Kayak lansia kan juga nggak mungkin pakai tuh Instagram. Mungkin tapi nggak semua ya Mas. Mungkin prosentasenya kecil. Iya betul. Terima kasih Mas Dede revisinya. Prosentasenya kecil itu ya. Jadi walaupun itu sudah banyak, tapi itu belum cukup mewakili suara hati seluruh masyarakat Indonesia gitu. Jadi jangan hanya fokus pada isu-isu yang viral doang begitu. Jadi tolong punya skala prioritas yang betul-betul bisa digunakan sebagai acuan. Jadi tidak hanya sekedar surrender to the pressure begitu, hanya menyerah kepada tekanan-tekanan saja, tapi punya kemampuan untuk mempertahankan sesuatu kalau memang dirasa baik. Jangan hanya sekedar karena viral maka direspon. Yang tidak viral tidak direspon. Tolong jangan seperti itu. Oke. Itu sudah poin yang utama dari Mas Dede sepertinya. yes. Kita sudah mengobrol ya lumayan ini 30 menit lebih, 40 menit lebih. Dan dari fenomena viral based policy ini kita tetap masih boleh menyuarakan aspirasi ya teman-teman. Dan dari sini kita juga coba mendorong supaya pemerintah Indonesia itu punya tata kelola yang baik. Tadi kata Mas Dede, tidak hanya reaktif tapi juga proaktif begitu, lebih partisipatif juga, dan supaya kita bisa mencapai angka ideal untuk regulasi yang berkualitas. Baik. Dan segitu. Mungkin poin terakhirnya Mbak Vika. Boleh Mas. Tolong jangan salahkan kami kalau kami punya anggapan dua hal yang tadi kita diskusikan di awal. Jangan-jangan viral based policy ini karena pemerintah tidak punya kompetensi, incompetence, atau jangan-jangan pemerintah punya ill intentions. Kalau pemerintah ingin memframing bahwa viral based policy ini dianggap sebagai pemerintah yang mendengar dan responsif, tolong dong buktikan begitu. Jangan menunggu isunya viral saja. Kalau benar-benar responsif maka harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau mengambil tindakan-tindakan yang sifatnya proaktif tadi begitu. Tolong dong buktikan gitu. Buktikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Dede sudah berkenan hadir di Policy Talks hari ini. Kita juga dapat banyak insight dari Mas Dede mengenai viral based policy yang memang lagi rame nih di Indonesia gitu kan. Semoga Sobat DMKP juga bisa mendapatkan poin-poin pentingnya yang bisa jadi pelajaran juga. Dan sudah sepertinya sekian teman-teman. Terima kasih Mas Dede. Semoga tidak kapok gitu ya Mas ke Policy Talks. Oke.
Selamat siang teman-teman. Sampai Selamat jumpa siang, di terima episode kasih. yang lain. Bye. Terima